Selamat siang pada siang hari ini. Selamat siang. Jadi kenapa sih Bang Asok seorang LSM dulunya dari AMAR Aliansi Akar Rumput kok sekarang menjadi seorang jurnalis? Apa sih pemikiran Bang Asok selama ini kok bisa berubah menjadi seorang jurnalis? Ya, LSM dengan wartawan itu beda-beda tipis. Tetapi wartawan itu salah satu lembaga negara yang telah disahkan oleh pemerintah bersama DPR, bersama yudikatif juga, di mana wartawan itu adalah pilar keempat dari negara. Yang satu adalah eksekutif, dua yudikatif, legislatif, dan media. Nah, media ini adalah sarana pembangunan nasional sesuai dengan Undang-Undang Pers nomor 40 ya tahun 99. Tentu selama saya berkarya juga di seorang aktivis, saya merasa terpanggil juga untuk menjadi salah satu media agar bersentuhan langsung dengan masyarakat, dengan pemerintah, ya, dengan DPR, terus dengan pengadilan, dengan kejaksaan dan kepolisian, di mana media adalah mitra pemerintah, sinergi untuk membangun bangsa dan negara ini secara bersama-sama dan bagian daripada link sistem pemerintahan. Maka di mana media mempunyai sistem strategi dan memberikan pemberitaan yang akurat, berimbang kepada pemerintah, kepada masyarakat, karena penyambung lidah menyampaikan aspirasi ini kepada pemerintah dan kepada masyarakat. Nah, di mana media juga selama ini saya juga baru kurang lebih 3 bulan saya juga belajar tentang media, bagaimana menjadi media yang dihargai dan dipahami, bagaimana media juga dimengerti oleh masyarakat bersama pemerintah, ya. Terus media juga menciptakan etika, artinya harus mempunyai etika juga, bermartabat, mempunyai kualitas pemberitaannya, bisa menyentuh hati rakyat, bisa juga menyentuh hati pemerintah, ya bersama-sama lah. Nah, dalam situasi ini saya terpanggil secara nurani saya bahwa ini adalah tugas mulia sebenarnya untuk menyampaikan aspirasi masyarakat kepada pemerintah, di mana media Radar Borneo ini juga sudah berpayung kepada KWRI, di mana ketua umumnya adalah Pak Oji, Pak Sekjennya adalah Pak Kasah. Tentu ini sebuah amanah yang cukup berat dititipkan kepada kita. Tapi saya tetap berusaha agar bagaimana menjalankan amanah itu dan melaksanakannya dengan baik sesuai dengan Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 99. Ya, tantangannya sebagai LSM AMAR dulu dengan tantangan yang seorang jurnalis. Jadi yang Pak Bang Asok ini rasakan selama ini bagaimana tuh? Nah, perbedaan beda tipis sih, 11-12, karena LSM juga sebagai penyambung lidah menyampaikan aspirasi untuk mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah yang dianggap salah. Tapi kalau yang benar tetap kita luruskan. Tetapi menjadi resiko baik LSM dan media ini memang berat, karena julukannya adalah, perpatahnya adalah melangkah kaki kiri, ya kan, menginjak kaki kanan dan neraka, kata kawan saya. Tapi enggak, asalkan kita berjalan dengan baik, dengan tepat, dan penyiaran itu berimbang. Tentu saya sebagai salah satu mantan aktivis kembali ke media ini juga memberikan motivasi saya untuk meluruskan kembali bagaimana pengalaman-pengalaman yang masa lalu
dan saat ini menjadi salah satu media ini adalah hikmat yang paling berharga bagi saya. Nah, resikonya memang ada. Pertama, media juga bagaimana media ini sinergi ya, baik dengan masyarakat maupun dengan pemerintah dan dihukum juga. Tetap kita menggunakan aturan, karena hukum adalah panglima. Tentu kita menghargai negara kita, negara hukum, dan negara kita adalah negara ideologi Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Karena NKRI itu adalah harga mati bagi saya sebagai aktivis, terus sebagai media jurnalis. Yang lebih riskan lagi sebagai jurnalis atau wartawan, menurut Bang Asok itu sendiri yang lebih riskan dihadapi di lapangan itu bagaimana? Untuk pemerintah, biasa kan kadang-kadang kita ditolak oleh pemerintah untuk mengklarifikasi dan konfirmasi. Itu pengalaman Bang Asok terjadi bagaimana? Kalau untuk saat ini sih, ketika kita melakukan liputan di lapangan, belum ada sih yang namanya pemerintah itu menolak wartawan, apalagi masyarakat. Cuman riskannya yang sangat substansial itu adalah kita banyak kendala sih untuk mencari narasumber dari masyarakat, terus dari pemerintah sendiri. Belum banyak juga belum memahami bahwa media ini adalah salah satu lembaga negara yang pilar keempat itu tadi, bahwa media itu sinergi menyampaikan aspirasi kepada pemerintah, pada masyarakat secara aktual dan akurat itu, dan mudah dipercaya oleh pemerintah dan negara. Ini satu pertanyaan saya lagi nih, yang terakhir nih. Itu Bang Asok sebagai jurnalis itu tadi, karena bekerjanya di lapangan dan di instansi pemerintah dan di mana berada, karena sering terjadi antara masyarakat dengan pengusaha juga ini. Kadang-kadang biasa pengusaha takut dengan wartawan, atau kadang-kadang biasa masyarakat juga kadang-kadang agak segan untuk memberikan informasi dan ada rasa takut-takut dan was-was. Itu menurut Bang Asok bagaimana untuk menanggapinya dan menyikapinya dalam hal itu, untuk mencarikan solusinya dan menggali informasi itu sendiri bagaimana? Sekarang kan begini, di Kalimantan Barat itu kan sekitar 60% itu perusahaan ya di bidang perkebunan ya. Iya. Selebihnya itu ada perusahaan-perusahaan lain. Nah, tidak semua juga perusahaan-perusahaan itu yang melakukan mafia-mafia. Ya, ada juga yang baik. Tapi selama ini kurang lebih sekitar 70% lah antara perusahaan dan masyarakat itu tidak nyambung. Terlalu banyak kendala ya. Sekarang ini sangat-sangat mempunyai kendala. Nah, harapan saya sebagai wartawan, tentu masyarakat jangan takut untuk memberikan informasi kepada wartawan, ya. Terus wartawan sebagai penyambung lidah untuk meliput, itu haknya meliput dan menyampaikan kepada pihak pemerintah tentang perusahaan-perusahaan yang saat ini nakal gitu. Karena kita pelajari di Kalimantan Barat ini, perusahaan perkebunan sawit ini banyak sekali bermasalah. Nah, persoalan ini juga karena perusahaan tidak mau juga kerjasama dengan wartawan, seolah-olah alergi. Pada wartawan itu adalah penyambung lidah, kecuali wartawan yang melakukan pemerasan itu tidak boleh. Tapi kalau untuk menyampaikan aspirasi masyarakat, ya, kepada pemerintah, itu hal yang wajar. Kenapa kok perusahaan merasa alergi dengan wartawan? Wartawan kan bagian daripada link sistem pembangunan negara, nasional, daerah. Nah, persoalan ini juga saya pesan, saya himbau kepada perusahaan-perusahaan yang munafik saat ini di Kalimantan Barat, ayo wartawan juga mitra kalian untuk menyampaikan aspirasi kepada masyarakat. Jangan takut loh, kebenaran itu tidak boleh takut. Memang saat ini juga keadaan kita di masa sulit, dilanda oleh COVID. Tapi perusahaan juga harus punya kewajiban kerjasama dengan wartawan, kerjasama dengan masyarakat, dengan pemerintah. Kemitraan begitu ya? Kemitraan bersama, jangan takut loh. Nah. Ini kalau misalnya ada perusahaan yang berbenturan dengan masyarakat, yang ada
ada saling menggugat, ada saling mendemo. Itu seorang jurnalis bagaimana untuk mencarikan jalan tengahnya dan memberikan suatu pemahaman kepada masyarakat itu dan kepada perusahaan itu sendiri. Perusahaan itu kan orang-orang pintar, pendidikannya, akademisinya lumayan, bahkan ada S1, S2, bahkan ada S3, dan pengusaha, orang yang pemeliharaan tentu harus paham dengan kondisi masyarakat, kondisi petani misalnya. Ya, baik. Nah, berarti kan yang harus diperbaiki perusahaan itu adalah, pertama adalah man-nya, ya. Yang kedua manajemennya, sistem dan programnya, menurut tata cara pelaksanaannya dengan masyarakat. Tapi kalau man-nya juga ego sektoral, ego pribadi, merasa jadi hebat, merasa kita punya uang, sampai kapanpun tidak akan beres. Berarti intinya kemitraan itu tadi tidak dilaksanakan dengan baik, begitu tidak ya? dilaksanakan dengan baik. Yang tidak sinkron. Ya, satu lagi, bagaimana perusahaan-perusahaan yang ada di Kalimantan Barat itu melibatkan putra daerah. Karena putra daerah itu tidak kalah saing juga secara akademisinya, intelektualitasnya, sumber daya manusianya, ya, apalagi alamnya. Karena putra daerah juga secara tidak langsung adalah memiliki sumber daya alam, dan itu wajib seharusnya, karena mereka juga punya hak bekerja, menerima gaji, mengabdikan diri kepada perusahaan. Nah, sekarang ini kan banyak perusahaan-perusahaan yang bermasalah, dikit-dikit hukum, dikit-dikit laporkan. Berarti perusahaan itu sendiri tadi itu berarti kan mereka namanya ingkar gitu ya, ataupun ada dusta di antara Ya tidak mereka. sesuai dengan komitmen lah dari awal. Makanya kan ada sosialisasi, ada terus izinnya kan ada berapa tahap ya. Iya. Ada eksplorasi, eksploitasi, impor, AMDAL, HGU-nya dan lain sebagainya. Tentu harus ikuti aturan yang ada. Nah, bagaimana melibatkan masyarakat setempat agar bersama-sama sinergi. Bagian daripada mitra utama itu kan masyarakat bersama pemerintah. Nah, apa gunanya kalau perusahaan masuk kalau tidak mensejahterakan masyarakat? Iya, iya betul tuh. Ya kan? Iya, iya. Seharusnya perusahaan itu mensejahterakan masyarakat loh, dan pemerintah. Termasuk berkaitan dengan sosial, tentang CSR, tentang pajak. Sekarang masyarakat menerima nggak pajak CSR Termasuk yang budaya, berkaitan dengan sosial itu? termasuk budaya lokal juga ya harus dibina. Termasuk Ya. kearifan lokal, lokal ya. adat istiadat juga. Nah, makanya penggunaan lahan dan hutan itu kan jelas, di situ kan ada BPN. Jangan sampai juga situs-situs budaya itu dihajar. Situs budaya itu banyak loh. Kuburan juga salah satu situs budaya. Terus tempat-tempat sakral yang di daerah, ya kan? Seperti Panyugu, Padagi, ya kan? Terus di situ ada aturan juga, ada hutan lindung, ada hutan produksi, ada hutan lain-lain. Nah, maka persoalan ini saya juga berpesan kepada pemerintah daerah selaku bupati, kepala dinas perkebunan dan perizinan itu benar-benar melakukan check and balance terhadap perusahaan-perusahaan yang mau masuk di daerah. Sungguh-sungguh enggak? Kan sekarang kan banyak permasalahan jadinya dengan masyarakat. Jadi selama ini tidak balance lagi ya? Ya tidak balance, tidak sesuai dengan anggaran dasar perusahaan sendiri. Sekarang bertanya, apakah ada anak-anak kita masyarakat sejahtera oleh perusahaan? Paling secara individual atau kelompok. Jadi kontribusi dari perusahaan itu, saya potong sebentar ya. Kontribusi dari perusahaan untuk wilayah setempat, nah seperti yang ada masalah sosial dan lain itu, menyekolahkan anak yang untuk yang salah satu tempat perusahaan yang berdiri itu bagaimana? Ya kan kita kan tentu melakukan check and balance selama ini. Ada enggak dari pihak perusahaan memberikan informasi pada masyarakat, pada petani, pada rakyat, dan pada pemerintah? Ya, yang mana ada enggak? Ada enggak perusahaan itu yang menyekolahkan orang-orang daerah? Ada enggak? Kalau memang ada, tunjukkan dong datanya. Itu kan realitanya sekarang. Realitanya kan seperti itu. Ya. Sekarang kan kita melihat kondisi saat sikit-sikit bermasalah dengan kebun, sikit-sikit masyarakat bermasalah dengan kebun. Dibenturkan ya. Dibenturkan. Jadi yang dikorbankan itu masyarakat kecil yang tidak mampu, yang tidak berdaya, yang tidak mengerti hukum ya. Yang tidak tahu tentang hukum. Makanya perusahaan juga harus mengutamakan etika ya, kearifan lokal itu, ada dari istiadat itu. Mengutamakan hukum. Karena hukum kan sebagai panglima
Rumah kita kan Undang-Undang Dasar 1945. Iya. Disitulah payung hukum kita. Iya. Tentu perusahaan yang masuk harus mengikuti aturan daerah, aturan provinsi, aturan pusat juga, sesuai dengan undang-undang yang telah dibuat oleh pemerintah bersama DPR. Iya. Jadi tidak ada istilah kasus suap penyuap di sana sini lagi ya dengan anggota. Sebaiknya sih mulai hari ini kita janganlah mempermainkan negara ini dengan kasus suap, dengan kasus korupsi. Mulai hari ini kita juga masing-masing memperbaiki iman kita, perilaku kita bersama-sama untuk membangun bangsa dan negara ini. Karena rakyat itu punya hak loh. Hak pertama adalah hak jaminan hidup. Bagaimana perusahaan juga, negara juga dan pemerintah menjamin hak masyarakat. Sepertinya kesehatan, ya, pendidikan, hukum itu harus dijamin. Dan budaya. Itu satu. Yang kedua, hak jaminan harga. Tentu hasil komoditi rakyat itu harus punya nilai. Secara pemasaran ya, harus punya nilai. Bukan cuma dirampas jangan merampas hak masyarakat ketika harga-harga komoditi itu tidak sesuai. Dan ini juga sangat merugikan. Masyarakat juga punya hak di dalam harga itu. Lalu yang ketiga, hak pengelolaan keuangan negara itu bersama rakyat, ya, bersama perusahaan-perusahaan yang ada, bersama pemerintah yang ada. Karena hasil pendapatan negara, APBN, APBD itu hasil dari rakyat itu sendiri juga, yang disebut dengan per kapita itu untuk bayar pajak dan lain sebagainya. Nah, maka rakyat harus dimasukkan di dalam link sistem pengelolaan keuangan negara, perusahaan, dan pemerintah bersama-sama untuk membangun bangsa yang kita cintai ini. Duduk bersama gitu. Duduk bersama begitu ya. Membahas persoalan untuk perkembangan begitu ya. Lalu yang keempat, hak berdaulat. Hak berdaulat itu bagaimana? Masyarakat sekarang, kalau kita melakukan pesta demokrasi misalnya, baik pemilihan presiden, pemilihan itu salah satu contoh ya, pemilihan gubernur, pemilihan bupati, wali kota, termasuk kades. Artinya rakyat diberikan keleluasaan untuk menentukan siapa yang akan dipilih. Karena itu hak daulat namanya, hak cipta sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang telah tertuang di dalam Undang-Undang Negara. Karena undang-undang ini dibahas bersama pemerintah, baik presiden, wakil presiden, para menteri, termasuk dewan, DPR RI, kan disahkan. Nah, bagaimana kita menjalankan undang-undang ini agar dirasakan oleh masyarakat itu tadi? Baik. Bahwa hak kebebasan itu adalah masyarakat punya hak daulat untuk menentukan siapa yang akan dipilih untuk membangun bangsa ini. Baik, ini Pak Bang Asok, ada satu lagi tambahan terus nih bulan nih. Boleh. Jadi bagaimana saat waktu dia sebelum menjadi seorang pejabat, seorang bupati, gubernur dan wali kota, termasuk kadis itu tadi, pada saat itu mereka perlu, tapi pada saat yang setelah mereka terpilih, apa yang pesan dari Pak Asok itu sendiri kepada mereka itu, yang para pejabat yang terpilih? Pesan saya kepada bupati nanti di seluruh Indonesia, jika Anda terpilih, tentu Anda menjadi pelayan. Satu ya. Pelayan masyarakat. Sebagai kuli, masyarakat adalah raja. Persoalannya demokrasi ini memang kita paham ya, perlu ada kos besar. Tetapi yang terpilih juga sudah siap loh untuk melayani masyarakat itu tadi. Nah, kebanyakan kan sekarang kan penyakitnya kan penyakit lupa. Iya, ada dusta di antara kita gitu ya. Ketika dia minta dipilih, dia bagaikan gula yang madu gitu ya, bagaikan susu. Tapi setelah jadi, baik bupati dan wakil bupatinya, lalu lupa. Maka coba cari obat lupa itu ada nggak? Ya kan? Iya. Cari aja deh kalau memang ada. Nah, himbauan saya kepada bupati dan wakil bupati nantinya yang terpilih di 2020. Utamakan kepentingan masyarakat, kepentingan negara di atas kepentingan pribadi.
Ini Tidak boleh. Ini yang saya potong. Saya beralih ke masalah COVID ini. Masalah ini dunia kita ini lagi kolap nih, di dalam kolap nih. Itu macam mana? Itu Pak Asok melihat dan dari apa yang bisa diberikan suatu himbauan kepada masyarakat kita nih, pada pejabat dan lain-lainnya. Kalau masalah COVID ini kan bencana dunia ya. Kalau di Indonesia itu kan bencana nasional. Jadi persoalan COVID ini juga kan kita sangat-sangat sulit ini. Ini berkaitan dengan tatanan keekonomian rakyat dan pemerintah, negara bahkan dunia. Persoalan ini kan bukan saja Indonesia yang dilanda oleh COVID, tetapi dunia. Nah, persoalannya adalah bagaimana pemerintah mengembangkan swasembada pangan dan memperkuat yang namanya ketahanan pangan itu. Misalnya ketahanan pangan di bidang pertanian. Bagaimana gabah? Bagaimana dengan palawija? Bagaimana dengan ubi-ubian, ketela atau keladi? Yang bisa dimakan lah, yang tidak membutuhkan pupuk yang begitu berat. Nah, kalau negara tidak siap untuk mengembangkan swasembada pangan dan ketahanan pangan, maka ini berakibat kepada krisis ekonomi kerakyatan dan berimbas kepada pemerintah. Masyarakat tidak masalah karena dia swasembada ada untuk bertahan untuk mengatasi COVID ini. Nah, satu lagi yang lucunya sekarang ini ada memanfaatkan COVID ini untuk menjadikan peluang celah dari bagian daripada korupsi. Itu macam mana? Sudahlah jatuh tertimpa tangga lagi, kan tidak boleh. Mulai hari ini para pejabat, ya pemangku kekuasaan yang ada di negara ini untuk melakukan pembenahan dirilah, ya, agar jangan ya korupsi lagi. Ya, kita mulai membuka regulasi itu kepada kita ada rentan tadi ya. Kita membuka regulasi itu bersama-sama, baik pemerintah, baik DPR-nya juga, baik di bidang hukumnya dan masyarakat. Kita mulai terbuka. Makanya ada argumentasi publik. Argumentasi publik juga melibatkan ya pers, media, agar bisa disampaikan. Itu aja sih sebenarnya. Untuk menyelesaikan seluruh tatanan negara itu bukan mudah. Ada 3 hal itu tadi lagi. 1, surya negara. Bagaimana anak-anak negara ini, anak-anak bangsa ini memberikan terang, cahaya pada regenerasi penerus bangsa dan negara. Itu 1. Yang kedua, tentang jati negara. Jati negara ini kan para elit, ya, top leadernya, leadership ya. Ada para elit politik, elit akademisi, elit pemerintahan, elitnya ekonomi. Itu juga memberikan contoh yang baik kepada regenerasi penerus bangsa. Terus yang ketiga, tata negara. Yang menangani negara ini kan pemerintah, presiden, menteri, gubernur, wali kota, bupati, camat, ya, bupati, kades, sampai ke RT dan RW. Ini kan menata negara. Bagaimana negara ini ditata secara administrasinya. Penegasan administrasi itu harus jelas supaya masyarakat juga merasa puas gitu loh, dengan fair gitu ya. Fair, terbuka aja, nggak ada yang harus ditutup-tutupi. Persoalannya kan kita lagi krisis. Saat ini kan kita krisis mental, fundamental, moral, krisis moral, krisis keuangan, krisis rakyat. Ibaratkan penyakit komplit ya. Iya. Karena harapan ke depan kita berdoa dengan pemerintah, dengan DPR, termasuk dengan yudikatifnya juga kepada masyarakat. Semoga sehat selalu dan bisa saling berbenah diri untuk mengurus negara ini. Tidak cukup hanya pemerintah, tetapi ada lagi sistem yang lainnya termasuk masyarakat. Itu bagian daripada negara. Iya. Terima kasih kepada Pak Asok pada hari ada Bang Asok pada siang hari ini saya sampaikan, dan hasil daripada laporan kami di pertemuan di gedung salah satu di gedung PN Pengkayang ini. Sekian dan terima kasih. Adil Kak Kalino, Bacuramin Kak Saruga, Wasingat Kak Dewata. Harus.